Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan mini project yang berjudul Nostalgia, yang dimana game ini menggunakan Python dengan biaya by game. Nah, game ini merupakan game body shooter atau tembak-tembakan yang memiliki beberapa komponen utama, yaitu di sini adalah folder untuk project saya yang terdiri dari folder untuk aset, ada audionya, kemudian image untuk background, kemudian si karakter enemy-nya, musuhnya, kemudian efek ledakan, dan juga icon, kemudian player kita, dia ada animasinya, jadi dia akan ada tadi banyak sekali dalam satu folder. Kemudian untuk levelnya saya menggunakan berupa CSV seperti ini. Nah, di sini juga ada banyak sekali file Python yang isinya yaitu komponen-komponen untuk membangun sebuah game ini. Nah, untuk file utamanya yaitu di main.py. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan yaitu mulai dari asset.py. Nah, fungsi dari file ini yaitu dia itu mendefinisikan awal untuk tiap gambar-gambarnya, kemudian aset-aset yang akan di lognya nanti. Seperti awal kita akan mendefinisikan untuk pohon yang satu dia itu masih non, begitu juga yang lain. Kemudian di sini ada load asset yang terdiri dari pohon satunya dia mengambil dari pet ini, kemudian ada juga yang gunungan, dia juga mengambil dari ini, dari pet yang tadi aset tadi. Kemudian ada langitnya, dia menjadi satu kesatuan semua dalam satu file ini, seperti pelurunya, kemudian granatnya, dan juga si kotak nyawa tadi, seperti itu. Nah, juga ada mendefinisikan seperti font, kemudian menu fontnya saya menggunakan Futura dengan ukuran size 22, kemudian title fontnya yang kita gunakan lebih tebal, dan juga yang lainnya kita definisikan semua dalam satu file ini. Nah, ada audio.py. Di sini berfungsi untuk mengimport semua audio-audio yang ada dalam aset ini, supaya nanti tinggal diaktifkan saja melalui main.py yang utama tadi. Jadi dia mengambil audio base-nya dari lokasi folder utama tadi. Kemudian di ini file yang untuk menggunakan load audionya dengan sistem sama seperti aset tadi. Kemudian di button.py ini yaitu file untuk membuat tombol UI-nya saja. Nah, jadi dia di sini adanya satu draw UI button, di mana di dalamnya ada fill untuk membuat buttonnya, kemudian bordernya, dan juga dia juga membuat tabel, dan dia akan mengembalikan dalam bentuk hover. Nah, untuk selanjutnya yaitu game set.py nya ini, yaitu membuat rantai permainan seperti layarnya, kemudian
group sprite-nya, input, dan juga level. Nah, ya di sini hanya mendefinisikan grupnya itu ada apa saja, yang terdiri dari global enemy group, kemudian bullet group, barat, operation item, kemudian decoration, dan water. Nah, selanjutnya yaitu item terbaik. Dia di sini berfungsi untuk mengot untuk aset-aset seperti tambah nyawanya tadi. Dia akan ada kayak kotak item yang diambil di dalam permainannya, dan juga dia setting level-level di dalamnya. Selanjutnya yaitu di dalam file item terbaik ini, dia di sini membuat item pick up dan juga helper, di mana dia sini mengimport aset yang sudah di-load tadi, yaitu untuk mengambil si aset gambar nyawanya yang ada di atas kiri tadi. Kemudian dia mengimport audio dari audio terbaik ini, dan juga mengimport dari game state terbaik. Nah, dia juga mengambil beberapa variabel di dalam file setting terbaik ini. Nah, ini dia ada setting terbaiknya. Kemudian di sini ada class, system class, yaitu menggunakan item box. Jadi dia mengambil sebuah item yang nantinya itu bisa meningkatkan dia itu health, ammo, atau granat. Dia mendefinisikan dulu definite, kemudian dia mengupdate. Jadi dia setelah didapatkan itemnya, maka dia itu ada yang nyawanya bertambah, atau amunisi yang bertambah 15, ataupun granatnya yang bertambah 3, itu. Kemudian ada juga class health bar-nya. Dia digunakan untuk menampilkan si panel nyawa yang sederhana di bagian kiri atas. Di sini dia ada definite untuk mendefinisikan, kemudian drawnya, dia itu menggambar layarnya menjadi ketika nyawanya itu ada penuh dia hijau, kemudian dia berkurang merah, dan juga ketika habis dia berubah menjadi hitam. Untuk pemain terpunya ini jangan skip dulu, saya jelaskan nanti di akhir. Nah, selanjutnya yaitu player terbaik. Di sini file untuk membuat sebuah si pemain atau player kita, dan juga musuhnya. Nah, di sini saya mengimport sebuah OS sama seperti file sebelumnya yang berfungsi untuk mengelola file atau pet file seperti aset tadi. Kemudian import random untuk menggunakan si musuhnya atau enemy-nya itu menjadi lebih seperti random, atau seakan-akan ada AI-nya yang gerakan si musuhnya. Kemudian dia mengimport si file audio terbaiknya, kemudian game state-nya, kemudian dia mengambil beberapa variabel di setting, kemudian dia mengambil juga si pelurunya dari weapons, dari file weapons ini. Nah, kemudian ini ada class saldia atau class yang untuk player kita. Dia ini mendefinisikan seperti health-nya, kemudian speed, direction, kemudian ada flip-nya untuk si pemain bisa bolak-balik ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian ada loncat, dan juga amunisi, kemudian ada cooldown-nya untuk tembak dan juga granat. Nah, kemudian ada juga yang lainnya seperti vision dan animasi untuk death-nya. Untuk animasi layarnya ini terdiri dari idle, rancam, dan death. Di sini dia itu mengambil dari banyak aset image,
dengan frame-nya dia itu akan bergeser satu sehingga si player ini misal kita gunakan si idle-nya, dia akan dimulai dari si 0 kemudian bergeser ke 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi animasinya dia akan acak seperti itu, bukan acak maksudnya terurut. Nah, jadi dia cara tipenya dan si animasinya. Kemudian di dev update ini dia mengupdate animasi atau status hidup dan juga cooldown setelah penembakan. Jadi di sini membuat lagi update animasi dan sama cek online. Kemudian dia ada pengejaran juga untuk shoot cooldownnya, dan juga ada dev update yaitu untuk update animasi dan juga status hidup, juga cooldown setelah penembakan. Nah, kemudian ada dev move yang berfungsi untuk menggerakkan kabel, kemudian hitung kolisinya, dan juga menghasilkan si screen scroll-nya. Dia mengelola beberapa file yaitu untuk bergerak ke kanan, ke kiri, kemudian loncat, dan juga ada maksimal loncatnya, ada gravity-nya, dan juga ada ketentuan ketika dia ada di udara. Kemudian ada level komplitnya, ada didefinisikan yang sebelumnya false, ketika dia udah di akhir maka dia akan jadi itu. Ini adalah program supaya si gambarnya atau gamenya bisa bergeser dengan backgroundnya yang disebut dengan teknik paralak. Nah, ada definisi shoot yang berfungsi untuk menembak peluru jika pelurunya itu masih tersedia, tapi jika pelurunya habis maka dia akan menolak untuk mengeluarkan peluru. Kemudian untuk mendefinisikan AI-nya atau perilaku musuh seperti patroli, dia akan bergerak ke kanan ke kiri, kemudian idle yang menjadi acak, dan juga menembak ketika melihat player seperti itu. Kemudian ada dev update animation yang berfungsi untuk mengganti frame animasinya sesuai action yang aktif. Jadi ini berfungsi untuk jeda waktu atau jarak perpindahan dari gambar satu ke gambar yang lain seperti ini. Jadi dari 0 dia akan berpindah ke 1 dalam waktu kehitungan yaitu 170 milisecond. Kemudian ada dev update action. Nah, dia di sini untuk memindahkan set animasi, kemudian mereset frame indexnya. Kemudian ada definisi untuk check alive, yaitu mengubah stat menjadi mati saat sinyalnya itu habis, dan juga ada merender karakter dengan orientasi kiri atau kanan. Selanjutnya yaitu di settingnya ini hanya berisi kursor global atau variabel global untuk gameplaynya, audio, layar, dan juga warna. Jadi dia di sini mendefinisikan misal screen width-nya yaitu 18 dan juga screen height-nya yaitu berdasarkan yang kita punya screen width-nya kemudian dikali dengan rasio 0 kali 0 0,8. kemudian fps nya dia ada di 60 dan juga gravity-nya dia ada di 0,75 dan juga player gravity. Ada skill pohonnya, house, kolom, ini untuk membuat si gambarnya levelnya. Jadi dia itu di gamenya akan membuat sebuah kolom-kolom seperti itu untuk mendefinisikan baloknya. Ya,
dan pendefinisian untuk max levelnya saya masih di 3. Kemudian skill enable-nya ya untuk mengaktifkan kamera skillnya. Kemudian audionya, kemudian ada mendefinisikan beberapa warna seperti background, red, green, red, dan black. Nah, kemudian di UI-nya ini kita gunakan untuk membuat background, kemudian menu utama dan persegi tombol pada layar. Nah, di sini import map untuk membuat logika perhitungan untuk gesernya layar. Kemudian import dari asset dan juga gamestate, juga setting dia mengambil background ukuran layarnya dan dengan warna putih. Di bagian awal ini dia dibuat untuk mendefinisikan masing-masing tombol seperti start, exit, restart, menu button, pause, dan lain-lain supaya memudahkan ketika nanti menjalankan atau membuat program-program selanjutnya dalam file ini. Jadi dia akan membuat background parallax. Kemudian di dalam detail main menu ini dia untuk menandai tampilan menu utama sebelum masuki si gamenya itu. Dia jadi membuat si panel, kemudian ada teks-teksnya seperti judulnya seperti yang tadi kita lihat di dalam preview untuk gamenya. Kemudian ada subtitlenya di bawahnya dan disusul untuk petunjuk-petunjuknya. Jadi tadi di bagian bawah tangan. Nah, ini dia juga mendefinisikan untuk posisinya, jadi yang paling atas di adalah start, kemudian bawahnya exit. Jadi ini ada strukturnya dari atas dari judul, kemudian bawahnya dari subjudulnya, kemudian posisi tombolnya dan juga keterangan singkat petunjuk terkait gamenya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada di utils.py. Ya, ini fungsi bantu umum, jadi dia membantu untuk file-file yang lain seperti draw text, yaitu menggambar teks ke layar game dengan posisi absolut, jadi dia tidak bisa berubah-ubah posisinya. Kemudian untuk noise cover, jadi semua karakter-karakter ataupun kondisi blue, kondisi player, dan juga yang lainnya akan kembali ke level yang semula, jadi dia itu akan kosong bersih seperti itu, sehingga ketika dia mengakhiri sebuah level atau keluar dari levelnya, mulai start ataupun exit dan memulai lagi dari awal, dia akan memulai lagi dari awal, memulai dari kondisi ketika dia tidak melakukan apapun. Nah, kemudian di Bounce.py ini dia berfungsi untuk membuat peluru, granat, dan juga animasi ledakannya. Jadi di sini ada 3 class, yang itu yang pertama bullet. Nah, dia ini untuk peluru. Di sini sama sebenarnya dengan dead minute, kemudian dia itu mengupdate dengan gerakan peluru, juga dia akan mengecek tabrakannya jika mengenai player ataupun tanah atau dinding terkena objek lain. Nah, dia juga akan menghapus peluru jika dia melebihi dari jangkauan yang seharusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada class granatnya. Nah, jadi dia sama seperti tadi, dia mendefinisikan untuk timernya. Jadi dia akan memiliki jeda selama 100 milisekund untuk menunggu dia meledak. Kemudian ada update-nya, dia akan menghitung lintasan granat seperti kemudian ada bounce-nya dan juga spawn ledakannya itu seberapa besar, seperti itu. Nah, kemudian ada class explosion, dia ini membuat animasi ledakan
di area-nya si Granat itu tadi dengan damage 1 kali saja. Nah, dia sama juga, dia mendefinisikan class-nya dan juga mengupdate jika bahan ledakannya terkena si musuhnya. Kemudian musuhnya yaitu World.py. Di sini dia itu untuk membuat si dunia gamenya seperti menganggap levelnya, kemudian tanah, air, kemudian dekorasi dan juga menu exitnya. Nah, sini dia terdiri dari mengimport aset, game state, item, player, dan setting. Nah, yang kelas yang pertama yaitu class world, dia itu membuat level dari data CSV yang menggambar tanahnya. Jadi dia itu tanahnya tadi seperti ini. Nah, tiap per pixel, makanya kita tadi mendefinisikan kolom dan juga baris. Jadi dia ini per angka dengan gambar yang bervariasi. Kemudian dia akan menguap sesuai dengan posisi ini, seperti dia 13, 15, 14, seperti itu. Kemudian menggambar talinya dan juga mensinkronisasi dengan animasi screen-scrollnya tadi. Kemudian ada class dekorasi, dia itu menggambar dekorasinya supaya bisa bergeser sinkron dengan backgroundnya juga, seperti pohon atau langitnya, seperti itu. Kemudian ada class exitnya, jadi dia itu membuat objek ketika levelnya udah selesai, dia akan menampilkan sebuah teks dan berpindah di level selanjutnya. Kemudian ada class sweater, dia ini untuk mendefinisikan area bahaya, yaitu area itu yang membunuh karakter 100. Jadi ketika player itu jatuh ke air, maka si player itu bisa mati, seperti itu. Nah, ketika semua elemen sudah dibuat dan semua elemen itu nantinya akan dimuat di dalam main.py ini. Nah, di sini dia akan mengimport CSV, kemudian import operation system, kemudian import gamenya, dan juga aset-aset yang lainnya tadi. Jadi dia di sini hanya memanggil dari elemen-elemen yang sudah didefinisikan dari file-file yang tadi, seperti sinkronisasi musik berdasarkan state menu atau gameplay, kemudian menangani input keyboardnya. Dia di sini membuat tombol-tombolnya. Jadi tadi itu button, kemudian ada UI-nya, itu hanya membuat tampilannya saja. Untuk logikanya dia tetap berada di sini. Nah, untuk melihat hal ini, kalian bisa cek sendiri di dalam Pygame-nya ini. Nah, kemudian dia juga menjalankan menu utama. Dia membuat si state gameplaynya tadi, menu utamanya. Nah, kemudian ini digunakan untuk membuat transisi halaman dari ketika di level ini saya berakhir, maka dia akan menampilkan sebuah layar untuk menandakan bahwa levelnya komplit sebelum berpindah ke level selanjutnya. Kemudian dia mengupdate aksi player ketika game tidak pause dan playernya hidup. Nah, jadi program yang berada di dalam main.py ini dia akan selalu jalan menerus selama si gamenya masih dijalankan, seperti itu.
Dan di main.py ini dia hanya tinggal memanggil si file-file yang sudah dibuat tadi. Hal ini saya lakukan supaya si program ini tidak terlalu panjang dan juga lebih gampang ketika debuggingnya itu. Jadi kita buat elemennya bisa di main.py ini kita tinggal membuat logika ketika gamenya berjalan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan si program mini games ini, mini project ini. Yaitu yang pertama tentunya kalian harus mempunyai gamenya. Nah, tapi sih saya menekan filter environment untuk menginstalnya. Nah, untuk gamenya saya menggunakan yang di versi 2.5.2 dan bisa cari di sini. Kemudian dokumentasinya ada di websitenya game.org/docs. Nah, di sini juga ada banyak. Kemudian Python-nya saya menggunakan versi 3.12.3 supaya dia lebih stabil. Kemudian setelah menginstal si Python-nya, kemudian PG-nya dan berhasil, maka kalian tinggal menjalankan si program main.py saja. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Ini adalah menu utama dari gamenya. Di sini ada petunjuknya A atau D untuk bergerak, kemudian W untuk loncat, spasi untuk menembak, dan G untuk melempar granat. Oke, kita coba sekarang. Jika dia dikena air, maka si player akan langsung mati. Ketika dia menghadapi levelnya, maka dia akan mengunci level dan berlanjut di level-level selanjutnya. Jadi itu saja hasil dari mini project yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.